Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Dava Sabila dengan NIM 230102300016 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjawab 4 pertanyaan mengenai fikih, konsep ibadah, serta relasi fikih dengan ilmu pengetahuan modern. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi fikih secara etimologis dan terminologis beserta pembagian hukum fikih. Secara etimologis, fikih itu berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan yang berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Sedangkan secara terminologis, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, baik itu dari Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Dalam fikih itu terdapat 5 pembagian hukum yang dikenal dengan Al-Hakam Al-Khamsah. Yang pertama itu wajib, perbuatan yang harus dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu. Kedua, sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan dan mendapat pahala jika dilakukan, seperti sholat duha. Dan yang ketiga, mubah, yaitu perbuatan yang boleh dilakukan ataupun ditinggalkan. Contohnya seperti memilih makanan atau pakaian. Keempat, makruh, yaitu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika dilakukan. Dan yang kelima, haram, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan berdosa jika dilakukan, seperti mencuri dan melakukan riba. Pertanyaan kedua, sifat-sifat hukum Islam yaitu universalitas dan fleksibilitas. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, hukum Islam memiliki sifat universal karena ajarannya itu berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, maupun budaya tertentu. Nilai-nilai dasar seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan tetap relevan di setiap zaman. Selain itu, hukum Islam juga bersifat fleksibel. Fleksibilitas ini terlihat dari adanya ijtihad para ulama dalam merespon berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, universalitas dan fleksibilitas itu merupakan 2 karakter yang penting yang membuat hukum Islam itu tetap relevan hingga saat ini. Pertanyaan ketiga, jelaskan secara detail konsep dasar ibadah dari tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Dari tinjauan dogmatis, ibadah merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Ibadah dilakukan berdasarkan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW sebagai wujud keimanan seorang muslim. Dalam perspektif ini, tujuan ibadah itu adalah mencari ridho Allah SWT. Dari tinjauan psikologis, ibadah memiliki pengaruh positif terhadap kondisi mental dan emosional seseorang. Sholat, doa, zikir, dan berbagai bentuk ibadah lainnya dapat memberikan ketenangan jiwa, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa syukur, serta membantu seseorang menghadapi berbagai persoalan hidup dengan lebih sabar dan optimis. Sedangkan dari tinjauan sosiologis, ibadah itu memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sholat berjamaah itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Zakat itu mengurangi kesenjangan sosial. Sedangkan kurban dan sedekah itu menumbuhkan rasa empati serta kepedulian terhadap sesama.
Dengan demikian, ibadah tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memperkuat hubungan manusia dengan masyarakat. Pertanyaan keempat, bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern? Berikan contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecahan masalahnya. Fikih dan ilmu pengetahuan modern itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Fikih berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan hukum dan etika berdasarkan syariat Islam. Sedangkan ilmu pengetahuan modern itu membantu memahami fenomena dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh yang berkembang saat ini adalah penggunaan artificial intelligence atau AI. Teknologi AI digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga pencarian informasi keagamaan. Dari perspektif fikih, penggunaan AI pada dasarnya itu diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menimbulkan kemudaratan. Namun, AI tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum utama dalam Islam, karena AI hanya berfungsi sebagai alat bantu. Oleh sebab itu, informasi keagamaan yang diperoleh melalui AI tetap harus diverifikasi dengan Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama yang kontemporer. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih dan ilmu pengetahuan modern tidak saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kontemporer sekaligus menjaga kemaslahatan umat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.